Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Putri Jonita dengan NIM 3719103. Kesempatan kali ini saya ingin melengkapi ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Keuangan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau yang digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Tujuan anggaran kas. Tujuan anggaran kas ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan kas keluar. Kedua yaitu memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Manfaat penyusunan anggaran kas. Ada beberapa manfaat penyusunan anggaran kas. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasional perusahaan. Kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Dan ketiga, yaitu dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas terdiri dari tiga, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Tahapan penyusunan anggaran kas terdiri dari tiga tahapan penyusunan anggaran kas. Tahapan pertama yaitu menyusun taksiran penerimaan kas dan mengeluarkan kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahapan kedua yaitu menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menentukan defisit dan menyusun aksiran pembayaran bunga atau beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Tahapan ketiga yaitu menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Bentuk anggaran kas masuk dan kas keluar. Hal ini disebut dengan jangka pendek. Di sumber kas yaitu hasil penjualan produk secara tunai. Di pengeluaran kas, pembayaran keperluan operasional perusahaan sehari-hari. Bentuk anggaran akuntan keuangan jangka panjang. Di sumber kas yaitu akumulasi penyusutan dan pengeluaran kas yaitu pembelian aktiva tetap baru. Selanjutnya yaitu contoh soal anggaran kas. Bisa dilihat ya teman-teman contohnya. Nah, penjelasannya simak video berikut ini. Thank you for watching. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari contoh soal di slide sebelumnya. Soal yang pertama, penjelasan yang pertama yaitu kita membuat tabel terdiri dari 5 kolom. Yang pertama kolom uraian ini bisa juga dibuatnya di dalamnya yaitu bulan. Kolom kedua yaitu penjualan tunai. Kolom ketiga yaitu penjualan kredit. Keempat bad debt. Dan kelima yaitu piutang neto. Penjualan tunai ini kenapa di sini 60%? Karena pada soal yaitu rencana penjualan tunai 60%, sisanya kredit. Jadi 60% di tunai, 40% di kredit. Nah, 60% cara mencarinya yaitu 60% dari penjualan di bulan Januari yaitu 5 juta. Sedangkan 5 juta jadi 60% dari 5 juta yaitu 3 juta. 3 juta. Di bulan Februari yaitu penjualannya 5.500.000, 60% dari 5.500.000 yaitu 3.300.000. Begitu seterusnya sampai di bulan terakhir. Kolom selanjutnya yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit yaitu 40%. Jadi 40% dari penjualan di bulan Januari yaitu 5 juta
2 juta rupiah. 40% dari 5.500.000, 2.200.000. Begitu selanjutnya hingga bulan Juni atau habis penjualan. Yang kemudian yaitu bad debt. Bad debt ini adalah yang kemungkinan tidak dibayarkan oleh orang yang berutang, atau kemungkinan yang tidak terbayar atau kerugian dari perusahaan, yaitu 5%. 5% dari kredit karena yang tidak kemungkinan yang tidak dibayar adalah kredit. Jadi 5% dari 2.100.000, 5% dari 2.200.000, 110.000, 5% dari 1.920.000, yaitu 96.000 rupiah. Begitu juga selanjutnya hingga bulan Juni. Yang terakhir yaitu piutang neto. Piutang neto ini adalah pengurangan dari penjualan kredit dikurang dengan bad debt, yaitu 2 juta dikurang dengan 101.900.000. Di bulan Februari 2.200.000 dikurang 110.000, yaitu 2.090.000. Begitu juga selanjutnya hingga di bulan Juni. Langkah selanjutnya yaitu menentukan anggaran penjualan piutang. Rincian pembayaran yaitu 60% plus 40%. Hal ini diketahui dari soal yaitu sistem pembayaran di 2 bulan. Bulan pertama 60% dan sisanya untuk bulan berikutnya di 40% untuk bulan berikutnya. Nah, penjualan Januari kita ambil dari 60% dari piutang neto. 60% dari 1.900.000 yaitu 1.140.000. 40% dari 1.900.000 yaitu 7.760.000. Penjualan di bulan Februari. Bulan pertamanya itu pembayaran 60%. 60% dari 2.090.000 rupiah, yaitu 1.254.000. 40% dari 2.090.000 yaitu 836.000. Begitu juga di bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tabel penagihan piutang per bulan. Hal ini diambil dari rincian pembayaran. Misalnya pembayaran di bulan Januari. Kan sebelumnya dijelaskan oleh soal di bulan pertama dan bulan berikutnya. Bulan pertama jadi di Januari jadi 1.140.000. Dan di bulan Februari kolom berikutnya yaitu 760.000. Kenapa hal ini 760.000 ini dibuat di kolom Februari? Karena di soal yaitu dijelaskan bulan berikutnya, jadi di bulan Februari. Begitu juga hingga di bulan Juni dengan total penagihan piutang per bulan di bulan Januari yaitu 1.140.000. Di bulan Februari 2.014.000, di bulan Maret 1.430.400, di bulan April 4.833.600, di bulan Mei 6.156.000, dan di bulan Juni penagihan piutang per bulan yaitu 5.016.000. Langkah selanjutnya yaitu menentukan anggaran penerimaan kas. Uraiannya yaitu piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan diakhiri dengan total atau jumlah. Piutang ini diambil dari tabel sebelumnya yaitu tabel penagihan piutang per bulan yaitu 1.140.000. Begitu dengan selanjutnya sesuai dengan total penagihan piutang per bulan. Selanjutnya penjualan tunai. Penjualan tunai ini diambil dari penjualan tunai di kolom yang pertama yaitu 3 juta, 3.300.000, 2.880.000, 10 juta 800, 9 juta, dan 7.200. Nah, kita salin di penjualan tunai di setiap bulannya.
biaya lain-lain. Di dalam soal tidak diketahui biaya lain-lain, jadi biayanya lain-lain ini strip ya, sama dengan kosong. Jadi total anggaran penerimaan kas di bulan Januari yaitu penjumlahan antara piutang dengan penjualan tunai. 1.140.000 ditambah dengan 3 juta yaitu 4.140.000. Di bulan Februari 5.300.014. Begitu juga di kolom berikutnya dengan total sebagai berikut. Nah, yang langkah ketiga yaitu menentukan anggaran pengeluaran kas. Penentuan anggaran kas ini ada beberapa uraian yaitu pembelian bahan baku, pembayaran upah, pengembalian hutang, dividen, dan biaya lain-lainnya. Di bulan Januari, pembelian bahan baku sesuai dengan soal. Nah, sesuai dengan soal yaitu pembelian bahan baku di bulan Januari 1.250.000. Nah, sesuai kan? Begitu juga di bulan sampai dengan Februari, April, dan Juni. Nah, sama kan nilainya. Dan kemudian kolom berikut yaitu pembayaran upah. Pembayaran upah sama dengan sebelumnya, dimasukkan semua biayanya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Selanjutnya yaitu pengembalian hutang. Pengembalian hutang di sini ada di dua bulan yaitu di bulan Februari dan bulan Januari. Bulan Februari yaitu 3 juta rupiah dan di bulan Juni 2.500.000. Selanjutnya dividen. Dividen ini 2 bulan juga yaitu bulan April dan bulan Mei. Yaitu 1 juta di bulan April, 1.500.000 di bulan Mei. Nah, biaya lain-lainnya sesuai dengan data ini juga ya. Nah, selanjutnya total. Total ini penjumlahan dari pembelian bahan baku ditambah dengan pembayaran upah, ditambah dengan pengembalian hutang, ditambah dividen dan biaya lain-lainnya dengan total di bulan Januari yaitu 3.250.000, di bulan Februari 6.700.000, di bulan Maret 2.300.000, di bulan April 6.500.000, dan di bulan Mei 5.500.000, dan di bulan Juni yaitu 7.950.000. Dan kolom terakhir yaitu menentukan anggaran sementara kas dan anggaran akhir. Kenapa saya gabungkan antara anggaran sementara kas dengan anggaran akhir kas ini? Karena tidak ada yang membedakan uraian dari kedua berikut. Jika ada biaya-biaya lain, maka bisa dimasukkan dalam anggaran akhir. Yang uraian pertama yaitu saldo awal. Saldo awal ini diambil dari keterangan soal, yaitu saldo awal di tahun yaitu 4 juta. Nah, dimasukkanlah ke saldo awal di bulan Januari. Penerimaan ini sesuai dengan tabel sebelumnya. Penerimaan kas yaitu dengan total 4.140.000. Nah, kolom yang selanjutnya yaitu Persediaan ini diambil dari penjumlahan dari saldo awal ditambah dengan penerimaan kas. Jadi 8.140.000. Pengeluaran ini sesuai dengan tabel yang kita cari sebelumnya yaitu 3.250.000. Nah, saldo akhir, cara mencari saldo akhir ini yaitu pengurangan antara persediaan dikurang dengan pengeluaran. Maka dapatlah hasil dari saldo akhir di bulan Januari yaitu 4.890.000. Begitu juga di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dengan kesimpulan, anggaran akhir kas di bulan Januari yaitu 4.890.000, di bulan Februari 3.504.000, di bulan Maret 6.014.000,
Di bulan April 15.148.000, di bulan Mei 24.804.000, dan di bulan Juni anggaran akhirnya yaitu 29.070.000. Nah, ketinggalan di saldo awal di bulan Februari ini diambil dari saldo akhir di bulan sebelumnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.